Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di Games Tech ID bersama Ana, Raza, dan Ali. Iya, kali ini kita akan memberi update lagi nih, update terbaru. Kali ini membahas tentang VGA AMD. Iya, jadi bukan dari Nvidia, kali ini datang dari lawannya nih. Lawannya si merah, dari tim si merah. Iya, dari lawannya seperti lawannya. Jadi emang kan kemarin itu pas launching prosesor Ryzen Zen 3 inti yang terbaru, nah kan sempat dikasih bocoran sedikit bagaimana performa AMD terhadap game-game yang populer lah. Nah itu kan performanya pada saat itu kayaknya dia terlihat mungkin menyaingi 3080 kali ya. Ya kita kan selalu sama ini AMD ketika ngeluarin VGA itu dia performanya nggak pernah nyaingin lah ya, head to head dengan misalnya yang paling atasnya Nvidia 2080 gitu Ti nggak ada. Jadi selalu ya dia mainnya di safety net-nya di posisi yang kira-kira 2070 atau 2080 Super, mungkin ya menyaingi sedikit di bawahnya. Ya, hampir sedikit. Nah tapi kemarin kita dikejutkan sama announcement-nya lah. Kali ini AMD ngeluarin VGA terbaru dia ya. Jadi dia ada 3 tier ya? Ada tiga tier. Yang pertama itu ada Radeon RX 6800 yang biasa ya. Biasa. Terus yang kedua 6800 yang XT, dan yang ketiga ini yang paling tingginya RX 6900 XT. Nah, ini kayaknya nih AMD ini bakal kali ini dia udah gak tanggung-tanggung nyanyinya sampai yang high end-nya juga nih kayaknya. Ya, jadi 6900 XT itu dia bakal head to head sama 3090. Iya. Yang VRAM-nya 3090 24 GB dengan harga $1.499 lah. Jadi kemarin ini bahkan kayak di netizen, bahkan di komen-komen di YouTube ini semua beranggapan AMD tidak mungkin dia mengeluarkan sebuah produk yang istilahnya bisa menyaingi 3090. Karena ini selama ini dia AMD bikin produk emang kayak yang jelas misalnya si AMD bilang gue bikin produk yang kira-kira lakunya paling banyak lah, karena emang kalau misalnya bikin produk yang high end yang entusias ya dengan harga $1.000 lebih kan jarang orang bikin graphic card. Tapi kemarin benar-benar mengagetkan banget, ternyata dia ngeluarin dari sebuah graphic card 6900 XT yang betul-betul nih kata dibilang bakal menyaingi 3090 biarpun dengan VRAM 16 GB. Iya, tapi kan kuah ininya ya, yang penting kayak performanya gitu. Karena emang kan lebih dari 8 GB VRAM itu biasanya kepakainya buat profesional, kayak misalnya buat mungkin orang graphic designer atau arsitektur gitu. Tapi selebihnya ya kalau game paling berapa sih kan seandainya mungkin next gen lah, karena next gen kita lihat VRAM-nya baik dari Xbox Series X dan PS5 itu sama-sama 16 GB, berarti kemungkinan besar ke depan nanti game-game ini bakal memanfaatkan ya mungkin VRAM bisa sampai 16 GB. Berarti kan ini kan jadi karena emang kan ini kan semua sebenarnya PS5, Xbox Series X dan AMD bersaudara ini semua satu keluarga, mungkin satu keluarga ada si kakaknya si 6900, adiknya yang paling kecil nih berdua kembar serupa tapi sama ya Xbox sama ini kembar. Mereka sebenarnya dalam berbagai hal mirip banget sebenarnya speknya. Nah emang kenapa milih AMD, karena tentunya AMD performanya cukup bagus dan juga harganya juga lebih bersahabat. Dan juga kali ini nih, nah yang menarik di antara graphic card ini kan dia sudah ada ray tracing. Jadi ray tracingnya sudah bukan lagi dalam bentuk software tapi dalam hardware-nya sudah tertanam, sudah support untuk ray tracing. Nah, kita lihat nanti mungkin kan keluarnya itu November tanggal 16 ya, tanggal 18. Kalau yang 6800 itu November 6800 XT dan adiknya 6800 itu keluar November tanggal 18. Nah yang paling jagoannya ini keluar Desember tanggal 8 kurang lebih. Jadi beberapa hari setelah PS5 dan Xbox keluar, setelahnya itu dia. Sebenarnya sih kalau AMD ini ngeluarin VGA ini yang ditakutin juga harganya ya. Dengan performa yang bisa menyaingi gitu. Tapi harganya yang lumayan jauh itu dia. Kalau kita lihat aja kan 6900 XT itu kan saingannya 3090. Nah dia dengan harga $1.000, $999
Hitungnya 1.000 lah. Sudah bisa menyaingi. Seenggaknya jauh itu kan hampir berarti kan hampir berapa? $500 lebih gitu. Masa sampai 500 lah ya, 400 lebih. Yang gitu. apa yang 3090. Nah, kita lihat apa dari performa yang diberikan. Kita belum lihat langsung ya performa gimana karena emang belum keluar. Mungkin ntar beberapa hari kemudian nih bakal mungkin ada YouTuber yang mendapatkan kesempatan mencoba tes langsung. Yang jelas dari tabel yang mereka kasih misalnya dari 6.900, nah kita kasih apa namanya? Fotonya lah. Fotonya performa 6.900, berapa performanya terhadap misalnya game Borderland, terus game kayak Call of Duty ya. Kalau dilihat dari performa ini nih yang sekarang kita tunjukin ya ini, itu dia performanya tuh kalau kita lihat dari beberapa game ini banyak, maksudnya AMD mengungguli ya, lebih banyak mengungguli loh. Ya makanya benar-benar bisa dibilang yang nggak ngungguli pun sudah sangat bagus karena emang dia harganya kita perlu garis bawahi itu dia bedanya selisih $500 nih yang untuk yang ini ya, untuk yang entusias inilah yang 6.900 itu selisih $500 benar-benar $500. Berarti kan kalau kita hitung dari kurs rupiah 500 itu kan kalau $100 kan sekarang 1.400.000 kurang lebih sejuta. Kalau sekali 5 berapa tuh 1 juta? Kayak apa? Hampir 6-7 jutaan lah ya. 7 jutaan berarti. Kalau berarti 7,5 lah ya kalau kita lihat di sini yang digambar ini ya, kalau AMD yang RX 6800-nya udah bisa dipastiin lebih dari 2080 Ti kan. Itu udah bisa, maksudnya dari beberapa game dari hampir semua lah ya game itu di atas semua. Kayak misalnya ya, kita tabel yang pertama yang kita kasih lihat ini 6.900 XT. Nah, dia dengan settingan presetnya apa tuh? Dia dibilangnya Rage Mode, Smart X Memory. Dia Battlefield 5 Ultra kayak sih preset. Ultra sih. Settingan Ultra semua dia. Mungkin di settingan tertinggi kali ini bisa dikasih. Kita lihat lebih jauh lah. Dia di Battlefield 5 ya Ultra benar Ultra. Ultra itu di Battlefield 5 itu 122 frame rate per second FPS. Mengalahkan mengalahkan 3090 nih ya, kalah nih. Berarti 3090 kisaran 115 atau 100 di bawah lah cukup inilah. Nah, kalau Borderland 3 yang kita lihat ini 73 FPS dapatnya ya. Itu lumayan jauh itu kalau dilihat ya, lumayan signifikan juga, maksudnya beda sama 3090. Cukup kelihatan lah performanya. Nah, Call of Duty Modern Warfare nih itu aja udah game andalannya Babang Raza. Itu dia di settingan Ultra sampai dapat berapa tuh? 102. Gila, ini 102 di 4K gimana? Seenggaknya kan diturunin dikit aja tuh settingnya udah dapat 120 gitu kan. Bisa, iya. Begini kan kalau Ultra preset 102, kalau misalnya diturunin ke high aja tuh udah bakal meningkat banget. Karena kan kalau yang sekarang ini yang RX 5700 ini dia di setting 4K aja dapat 60 ya, dan kadang-kadang turun sih sebenarnya. Di deep ya. 54, 55 gitu. Tapi emang enak kalau udah enak 4K-nya dia udah 60. Tapi kalau ini dia sebenarnya bisa dapat ini 120 sih dapat kalau ada di berapa kurangin gitu. Ada juga di sini kasih Doom Eternal, dia kurang kalah sedikit. Tapi beda mungkin kalahnya pun mungkin cuma 10 FPS doang kalahnya kali ya. Nah, yang jauh banget ini Forza Horizon 4 169 FPS, gila nih game. Seenggaknya itu kalau kita lihat grafik di 3009 itu mungkin di angka 140-an itu ya, 140 FPS itu. Iya. Atau 135-an gitu. 140. Jadi emang jauh banget itu kelihatan. Kalau Gears of War cukup signifikan juga 92 dengan preset Ultra. Sekali lagi nih semua yang kita kasih lihat di sini ini presetnya Ultra semua yang mentok rata kanan. Rata kanan gitu. Dan ini dia dikalah tuh di Wolfenstein. Terus juga di mana tuh di Doom Eternal itu pun sedikit jadi nggak ada yang kalahnya signifikan. Jadi di Resident Evil 3 juga, cuman nggak kalahnya nggak kelihatan banget, sedikit banget ini, gila banget. Dan kita kembali lagi ini ya, maksudnya kembali lagi ke harganya dengan yang segini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita hitung ini kalah. Kalau misalnya dari hitungan kita belum lihat pasti ya, sekali lagi belum lihat pasti performa langsung gimana. Tapi kalau lihat dari tabel yang kita kasih lihat sekarang ini, kita pampang di layar, ini kalah. AMD kasih ini kalah ya. Kalau kita lihat tuh hampir bisa dibilang 60-40 ya, 60% nih AMD udah agak unggul gitu. Nah, kita lihat nanti yang paling kuncinya nih AMD stoknya ada nggak nih? Kalau salah sampai sekarang nih sampai detik ini, kalau kalian ngecek langsung di Nvidia di official store Tokopedia tentunya,
sampai sekarang orang nggak bisa mesen. Jadi yang baru terjual masing-masing produk tuh cuma satu doang. Itu dia. Jadi launching udah lama, cuman ya, sampai sekarang belum bisa ini. Mungkin nggak tahu ya, mungkin AMD nggak seperti itu ya, karena emang kita juga sebenarnya gitu yang ini Nvidia juga tadinya mau beli gitu kan, cuman karena stoknya ya itu dia susah. Ada yang 3080 yang tadinya bilang 12 juta lebih kan, maksudnya di angka belasan jadi 20-an katanya. Abang nggak tahu kenapa katanya tiba-tiba setelah dijual baru jual satu dinaikin ke 16 juta. Itu dia. Jadi yang kan 3080. Kita kaget aja gitu, kita gitu jadi mahal banget. Baru kemarin Babang Raza nih mau beli 3070 atau 3080 katanya dengan goyangnya ini goyang mau beli AMD apa Nvidia nih. Kalau ini AMD ini nggak bisa diragukan, maksudnya nggak bisa diremehkan juga ya. Ini salah satu brand yang emang dia mengeluarkan benar-benar produk-produknya dia ini bisa merusak pasar yang lain gitu. Dan juga dia menariknya kalau kita lihat di sini harganya nih, dia nggak bikin mati produknya dia. Itu dia. Itu sebenarnya kalau misalnya kayak sekarang kalau 2080 Ti kan harganya kalau nggak salah 1.200-an nggak salah pertama kali keluar. Nah dia bisa kalah sama yang pasti misalnya bukan kalah, bisa disaingi sama 3080 yang harganya 649. Itu dia. Yang satu di atas $1.000. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya itu akhirnya ya matiinnya seri yang 2000 kan akhirnya. Karena emang kan seperti prediksi Ana kemarin, karena ini kalau bisa Ana pernah bilang ke beberapa orang jangan beli dulu seri 2000. Kenapa jangan beli seri 2000? Karena 2000 ini seri pertama Nvidia mengeluarkan produk dengan ray tracing. Pastinya ini bisa dibilang kayak uji coba gitu ya. Coba-coba karena memang kan ray tracing ini masih baru banget, dan yang memaksakan bahkan Nvidia sampai merayu ke sana kemari untuk ke developer lo pakai ray tracing ini ntar gue bantu deh. Jadi sampai segitunya karena emang sedikit banget yang pakai, karena butuh waktu juga, dan juga implementasinya pasti berdampak ke performance. Nah jadi emang kayak misalnya beberapa kayak misalnya 2070 Super kemana ada saudara beli harganya 8 juta. Nah kalau misalnya yang 3070 kan harganya 500-an kan. 499 juga harga PS5 ya. Saya sama Xbox. Nah dia bisa kalah. Itu kan harganya berarti kan kalau misalnya 499 7,5. Berarti itu langsung baru belum beli setahun udah bisa grafik katanya sudah bisa dikalahkan sama misalnya sama yang versi terbaru, tapi itu masih mending lah tuh 3007. Tapi versi misalnya 3007 lebih murah kan harganya. Murah. Itu daripada itu kan 8 juta kan mesti kisaran, berarti kan kisaran 8 juta 600-an ya. Nah, kalau AMD ini sebenarnya dia nggak mematikan, maksudnya yang seri 5700 XT-nya ya. XT harganya 400. Karena harganya ya beda gitu kan, semakin speknya performanya tinggi ya AMD juga menyesuaikan harga gitu, enggak yang kayak ini kan dari speknya bisa ngalahin kayak 3070, 3080 dengan harga murah bisa hampir nyaingin 2080 Ti gitu. Nah emang unik lah, makanya sebenarnya justru kita membuat kita ragu kalau misalnya kita beli misalnya seandainya 3090 berapa lama itu jadi king of the hill gitu. Tiba-tiba jangan belum 2 tahun tiba-tiba udah keluar versi misalnya 4000 atau 5090 atau bukan 5090, 5080 atau 5070 misalnya tiba-tiba udah bisa kalah yang dengan harga misalnya $500 dengan setengah harga ya kan. Ini apa-apa akhirnya kita jadi bukan investasi jangka panjang, akhirnya dalam waktu singkat tuh grafik card kita bisa turunnya terjun harganya kan. Nah tabel kedua nih, nah ini ada kita lupa ini ngasih gambar, ini adalah spesifikasinya ya, spesifikasi lengkap 3 ini ya, 3 model lah ya, 3 model yang AMD ini dia di RAM-nya itu 16 ya. Masing-masing semua dengan 16 GB semua. Semua sih kayaknya semuanya 16. Yang berbeda itu di GPU computing units-nya itu di 6860, yang 6800 XT 72, dan yang paling tinggi itu 6900 XT itu 80. Nah, dari stream prosesor juga berbeda. Itu di yang 6900 itu 5120. Dan yang 6800 XT 4000-an 600. Dan yang 6800 biasa itu 3800. Ya, itu doang sih palingnya yang sama ray accelerator. Nah, ray accelerator itu yang di 6900 X itu 80. Terus juga yang 6800 X sama 72, sama yang 6800 tuh 60. Dibuka di beberapa inilah, sama yang game clock-nya juga
Kalau game clock sama 6900 XT sama 6800 XT sama, yang agak turun tuh di 6800. Biasa ya. Biasa. Nah, yang menarik ini dia TBP-nya itu total board power-nya itu. Jadi 6900 menggunakan daya itu 300 watt. Nah, itu dia lebih rendah daripada 3090 masuk di atas 330 atau berapa gitu. Jadi lebih performanya lebih rendah. Tapi kan lumayan sih gitu. Nah, berarti kan kalau kita pakai mungkin butuhnya 700-an doang, 700 per PS cukup. Kalau 6200 XT sama 300 watt. Nah, kalau yang rendah ini Radeon kayaknya bisa di 650 ya PS masih bisa. Kayak ini juga di Radeon yang 6800 nih 250. Nah, itu lebih rendah. Nah, harga tadi seperti kita sebutkan itu yang paling tinggi 1000 US dollar itu 6900 XT, terus 6800 XT itu 650 dolar dan 6800 biasa tuh ya. 580. Ini semua dikasih kurang $1 biar kelihatan menarik lah ini harganya. Kalau dilihat dari sini sih ya angkanya nggak ada yang nyampe 20-an ya kalau dirupiahin. Enggak, harusnya kalau misalnya di sini ini paling 15-an atau berapa gitu kalau yang paling tinggi. Karena emang jadi ini menarik. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita kembali ke tabel yang 6800 XT untuk performa dengan preset ultra di 4K nih. Ya tentunya Battlefield menang dengan 113. Borderlands 63. Nah, itu agak berat. Nah, Call of Duty Modern Warfare masih dapat 90-an di AMD-nya. Lumayan banget itu ultra gitu kan. Kalau 4K. Forza juga tentu lebih tinggi. Forza juga masih unggul ya dia. Di 138 watt. 138 yang fps. Seandainya 3080. Nah, ini dia dibandingin sama 3080. Nah, ini 3080 itu 320 watt. Tadi berapa nih? 3090 itu berapa? Nggak ada tulis itu. Nah, ada wattnya. Nah, 3080 itu 320 watt, ini 300 watt. Kita lihat, kan seperti kita lihat ini ya. Jadi menangnya Nvidia pun nggak signifikan. Ini sih kalau kita lihat ini hampir setengah ya. Maksudnya 50-50 nih ya di game ini. Di game ini ya. 5-5 tuh menang lah sini. Kayak sih kalau misalnya kayak emang untuk yang dompetnya belum kelas Sultan, nih yang sweet spotnya yang paling istilah kayak ini masih lumayan lah. Kalau misalnya 6.800 agak nanggung kan. Kalau kita bilang 6.800 X ini kayak udah paling pas nih. Harga masih di bawah 10 juta. Iya, udah gitu ini performa menurut kita sih maksudnya yang paling ini enak banget yang worth it-nya, benar-benar worth it 6800 XT nih ya. Maksudnya yang cocok gitu kan. Lagi juga kalau kita main di PC kan nggak semuanya orang punya monitor 4K, ini 144 Hz gitu. Bisa sampai 100 frame rate ini, dan ini harus digarisbawahi ini dengan preset mentok ya. Jadi kalau misalnya kita bayangin kalau dengan settingan high doang dan itu sudah sangat bagus. Bisa berapa frame rate gitu yang bisa kita dapetin. Nah, yang paling rendah nih si AD kita lihat. Nah, di sini dia perbandingannya sama RTX 2080 Ti. Tapi kalau kita lihat ini hampir semua nih. Ini game semua menang di sini sih di atas semua ya, menang. Iya, menang. Jadi maksudnya yang 6800 ini udah bisa dipastiin lah ya, maksudnya di atas gitu, di atas 2080 Ti. Sangat. Walaupun kita nggak tahu ya untuk aplikasi software animasi buat lain-lain, nggak tahu AMD unggul apa enggak gitu, atau Nvidia yang unggul. Tapi sih biasanya kemungkinan besar sih ini benar tabel karena emang nggak mungkin ngibul kan. Kalau ngibul terus ternyata nggak sesuai dengan performanya kan itu malah ngancurin banget. Yang pasti kita dengan harganya tinggal maksudnya harganya. Ini yang kita ini dia nih AMD ini pas di yang video itu dia berani ngeluarin ini ya, maksudnya perbandingan ini loh langsung dengan menuju ke Nvidia gitu. Langsung dia nggak pakai kayak nyindir langsung benar-benar menuju gitu ke Nvidia gitu. Jadi kan berarti benar dia udah ngetes gitu, berani benar-benar dites sama dia gitu kan performanya. Makanya kalau misalnya buat yang ke kantong Sultan tentunya dan mungkin beberapa hal Nvidia menang di untuk ini kali ya, software desain sih sebenarnya, atau mungkin beberapa agak sebenarnya ya itu dia sih, mungkin memang karena aplikasinya juga kan ini kerja sama juga lebih tinggi kan. Dan juga VRAM tinggi dan juga dia kelebihannya Nvidia
pakai GDDR6X yang bandwidth-nya lebih tinggi jauh daripada GDDR6 biasa. Itu mungkin bakal menang, cuma kalau di game nggak bakal begitu berasa itu. Kalau buat game sih, ya itulah mending disaranin AMD lah. AMD aja. Kalau bisa performa kayak gini dan mau performa bagus, harga nggak terlalu tinggi gitu kan. Yang pasti tunggu dulu sampai tahun depan mungkin ya kalau baru mau upgrade, karena emang pasti awal-awal keluar itu masih ini banget, masih terbatas dan belum banyak opsi, dan biasanya AMD agak lemah kita di doakan software ya. Kita doakan juga mudah-mudahan stoknya nggak habis di Indonesia gitu ya, jadi kita kalau beli gampang gitu biar bisa langsung upgrade nih. Babang Rasa pengen upgrade kayak 6800 XT nih. Jadi kita lihat aja, jadi ntar kalau memang udah muncul kan, udah launching, kita bisa tes gitu kan, bener gak nih apa yang ditampilkan sama AMD ini benar-benar emang menyaingi lah ya. Menyaingi, betul. Dengan harga yang di bawah gitu. lah. Lumayan lah ya, lumayan banget. Yang mungkin cukup segini dulu kita informasi kita. Nanti kalau misalnya sudah Babang Rasa sudah beli, kita bisa beli ini, kita bakal unboxing dan kita langsung bisa mencoba ya, mudah-mudahan kita bisa mencoba nanti pas launching. Insya Allah kita bisa mencoba. Kita langsung kasih tahu aja ke kalian yang penasaran kan. Jadi kalian juga nggak salah beli nih gitu buat para yang ini. Pastinya kalau misalnya mau dapat terus update dari informasi dari kita, jangan lupa subscribe. Jangan lupa tonton, ikutin terus Gamesitech ID. Like dan komen tentunya. Komen dan jangan lupa di subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.